Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan menerangkan mengenai konsumsi energi di Asia dan Asia Tenggara dan juga dunia. Jadi kita tahu bahwa jumlah penduduk itu semakin meningkat, otomatis penggunaan lahan untuk tempat tinggal, untuk industri dan sebagainya pasti meningkat. Otomatis juga penggunaan pangan meningkat karena semakin banyak orangnya, pasti makannya juga semakin banyak, dan otomatis tentunya berdampak pada energi juga, akhirnya juga meningkat. Misalnya ya kayak dulu kita masih belum berkeluarga sendirian, cukup satu motor, menikah mungkin juga masih satu motor, kemudian punya anak satu juga mungkin masih cukup satu motor, kemudian punya dua, saya kira tidak cukup, akhirnya beli satu motor lagi atau beli mobil, otomatis ini juga meningkat. Sama juga kita masih sendiri, kipas mungkin masih cukup, kemudian berkeluarga mungkin bisa menambah kipasnya atau juga mungkin menambah AC, ya akhirnya juga energi meningkat. Itu contoh kecil dari peningkatan jumlah penduduk terhadap energi, dan otomatis yang lainnya juga seperti itu ya. Otomatis jika kita punya keluarga, konsumsi makan kita meningkat ya, mungkin dulu masak satu piring cukup, sekarang pasti butuh lebih banyak lagi karena untuk makan keluarga kayak gitu. Tempat tinggal juga sama, juga pasti butuh karena keluarga ya, butuh untuk tinggal keluarganya, untuk anak, istri dan sebagainya ya. Otomatis juga pembukaan lahan baru, konversi lahan dari pertanian perkebunan menjadi lahan perumahan akhirnya terjadi, sehingga otomatis lahan hijau berkurang, akhirnya mengancam pada dampak iklim ya, dan juga polusi pasti semakin meningkat seperti itu. Ini pengen jumlah penduduk dunia ya, dari 71 sampai 2030. Kalau kita lihat dunia itu bisa mencapai 8,4 miliar, bahkan mungkin bisa 10 miliar ya kalau 2030. Yang paling banyak itu di Asia, khususnya di Cina dan India, mencapai masing-masing 1,5 miliar yaitu jumlah penduduknya. Dan saya kira itu kita sudah tahu sendiri, Cina dan India memang paling banyak jumlah penduduknya di Asia, bahkan mereka menyebar kemana-mana di seluruh penjuru dunia gitu. Kemudian juga munculnya ekonomi baru ya di Cina terutama ya, yang hampir semua produk sekarang ini buatan Cina ya, tidak ada yang tidak buatan Cina. Dan di sana industri meningkat tajam, banyak industri, dan otomatis polusinya meningkat. Ini grafik pertumbuhan ekonomi ya di Asia ya, saya kira juga Cina ini paling tinggi, kemudian disusul oleh negara lainnya ya, Korea Selatan juga menyusul menjadi negara maju-maju baru ya, setelah sebelumnya Jepang yang paling maju, didorong oleh Cina, Korea, Hong Kong, Taiwan dan sebagainya, Singapura, Malaysia juga, Indonesia juga dan sebagainya. Itu ini semakin lama semakin meningkat, dan mungkin sekarang agak turun saja karena ada pandemi sehingga mengurangi segala aktivitas orang di dunia sehingga menurun itu. Otomatis jika ekonominya maju, energi juga pasti meningkat karena industri pasti meningkat. Nah, terutama di negara berkembang ya, kayaknya banyak negara maju yang merelokasikan industrinya di negara berkembang. Apalagi ada perang dagang Cina dan Amerika, kemudian banyak perusahaan Amerika yang merelokasi dari Cina ke luar Cina, khususnya ke Asia Tenggara ya, di kayak Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia dan sebagainya. Kemudian ini grafiknya ini ya, menggunakan satuan MTOE atau million ton oil equivalent ya, million ton oil equivalent, satuan untuk energi minyak itu ya. Ini dilihat oleh grafiknya, ini masih banyak menggunakan energi fosil ya, kayak minyak dan batu bara, kemudian baru disusul oleh penggunaan energi baru dan terbarukan kayak nuklir dan geotermal kayak itu. Nah, energi penggunaannya paling banyak itu di industri, disusul oleh perumahan, kemudian
transportasi, kemudian non energy use, ini saya juga tidak tahu maksudnya non energy use ini seperti apa, kemudian yang lainnya, dan kemudian komersial, kawasan komersial gitu ya, yang mungkin kayak toko-toko dan sebagainya seperti itu. Jadi ini industri yang paling besar mencapai 41,9%. Kemudian sumber energi yang paling besar itu masih dari, kalau ini masih fosil ya, jadi masih banyak yang menggunakan batu bara, coal ya. Kemudian yang kedua adalah minyak dan turunannya ya, minyak mentah, minyak dan turunannya itu ya, dan lainnya yang minyak, karena banyak sekali minyak jenisnya. Kemudian disusul oleh gas alam, kemudian biomasa, kemudian nuklir, air dan sebagainya. Nah, energi listrik ini paling banyak di negara maju ya, ini ya, di negara maju ini paling banyak ya. Kita mulai maju mulai Eropa, Amerika, Jepang, dan sebagainya, itu termasuk negara maju. Jadi ini penggunaan listriknya paling banyak karena mereka sudah mengarah ke clean energy, jadi sudah jarang pabrik yang menggunakan langsung dari minyak atau batu bara, mereka beralih ke energi listrik dengan mungkin pembangkitnya mungkin sudah menggunakan nuklir ya, itu. Jadi listriknya masih besar tapi penggunaannya. Dan sekarang itu trennya juga ada mobil tenaga listrik ya, biar clean energy seperti itu. Nah, ini tren penggunaan energi sampai dari 2005 sampai 2030 itu di Asia Tengah dan Barat ini yang paling banyak, kemudian disusul oleh Asia Selatan, kemudian daerah Asia Timur, kemudian Asia Tenggara, dan negara maju berikutnya adalah Pasifik ya, daerah Pasifik gitu ya. Gitu. Baik, itu mengenai pengembangan energi ya di dunia dan Asia khususnya. Kemudian kita bertugas untuk menghemat energi ya, usaha-usaha untuk menyelamatkan bumi dan generasi selanjutnya ya. Jadi kita harus berlaku hemat, entah itu menggunakan energi listrik atau air dan sebagainya. Jadi tugasnya kalian memposting apa yang dilakukan, misalnya matikan lampu atau mungkin matikan keran air, disertai ajakan untuk berhemat energi ya, dan untuk menyelamatkan lingkungan. Kemudian dikasih hashtag pagar kuliah ET kelasnya apa, misal pagar kuliah ET kelas A. Kemudian tugas berikutnya adalah biogas. Ini waktunya 3 minggu ya, juga mulai dari minggu depan itu ya, dari minggu atau minggu sekarang bisa dikerjakan. Yang jelas ini kalau 2 minggu tidak cukup karena ini butuh proses fermentasi yang agak lama. Saya pernah melakukan 2 minggu itu tidak cukup, jadi harus 3 mingguan baru keluar gas metannya itu ya. Syukur-syukur Anda kasih data logger untuk mendeteksi gasnya itu mulai muncul dari apa, itu lebih baik, nilai plusnya di situ. Jadi ada data loggernya lebih baik ya. Tidak memakai juga apa-apa, tapi kalau memakai data logger itu nilai plusnya. Jadi aplikasi penerapan kuliah lainnya di sini, nah mikro atau sensor itu di sini diterapkan untuk membuat data logger mengenai gas seperti itu. Jadi ini laporannya ada 2, yaitu divideokan, waktu kalian buat di video sebagai bukti bahwa kalian sudah benar membuat. Kemudian laporan makalah atau laporan seperti tugas akhir itu ya, mulai pendahuluan, latar belakang dan sebagainya itu dibuat ya perorangan ya. Ada 2 laporan, video dan makalah ya itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan di kelas untuk tugas ini. Ya mungkin aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.